Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanum Aulia Damayanti dari kelas 10 IPS 3. Di sini, saya akan mempresentasikan materi tentang kebudayaan Baekson dan Hwabin. Istilah kebudayaan Baekson Hwabin ini pertama kali diperkenalkan oleh arkeologi Perancis, yaitu Madeleine Colany pada tahun 1920-an. Menurut para ahli, kebudayaan Baekson dan Hwabin ini berkembang sejak periode Holocene, yaitu sekira 10.000 sampai 4.000 tahun sebelum Masehi, dan termasuk kebudayaan Mesolitikum. Pada tahun 600 sebelum Masehi, berkembang benda-benda dari batu menyerupai kapak yang berfungsi sebagai alat pemotong. Nah, kapak ini tuh salah satu contoh alat kebudayaan Baekson dan Hwabin. Nah, selain alat-alat dari batu, peralatan yang bercorak pada kebudayaan Baekson dan Hwabin ini yaitu alat-alat sepi. Peninggalan Baekson dan Hwabin dapat ditemukan di seluruh wilayah Asia Tenggara, mulai dari Myanmar hingga Semenanjung Malaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang persebaran kebudayaan Baekson Hwabin di Indonesia. Menurut para ahli, kebudayaan Baekson Hwabin di Indonesia dibawa oleh bangsa Papua Melanosoid. Diperkirakan bangsa Papua Melanosoid datang ke Indonesia pada tahun 3000 sebelum Masehi. Peninggalan bangsa Papua Melanosoid banyak ditemukan di pantai timur Sumatera, pesisir utara Jawa. Nah, kehidupan bangsa Papua Melanosoid ini masih bersifat semi-nomaden, bertahan hidup dengan berburu dan bercocok tanam sederhana. Selanjutnya ada contoh hasil kebudayaan Baekson dan Hwabin. Yang pertama ada flaskes, yang kedua ada pejoken modinger, yang ketiga ada kapak tulang dan kapak tandu, dan yang terakhir ada kapak genggam. Selanjutnya ada contoh hasil kebudayaan Baekson dan Hwabin. Yang pertama ada flaskes, yang kedua ada pejoken modinger, yang ketiga ada kapak tulang dan kapak tandu, dan yang terakhir ada kapak genggam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faizal Salhilabi dari kelompok 7. Kebudayaan Dongson merupakan kebudayaan zaman perunggu berkembang di lembah sungai Song Hong, Vietnam, di Kepulauan Indonesia pada tahun 1001 sebelum Masehi. Kebudayaan Dongson dapat banyak pengaruh dari kebudayaan Tiongkok ke daerah perbatasan Tonkin menyebabkan memengaruhi kebudayaan Dongson. Dongson yang menyerupai benda-benda perunggu dari Tiongkok. Kebudayaan Dongson dianggap lebih maju daripada kebudayaan Baekson Hwabin, terbatas pada pembuatan alat dari batu dan tulang. Kebudayaan Dongson di Indonesia. Kebudayaan Dongson mulai berkembang di Indonesia bersamaan dengan gelombang migrasi bangsa Deutero Melayu pada tahun 500 Masehi. Perkembangan kebudayaan Dongson di Indonesia dapat dilihat dari kesamaan bentuk dan corak hiasan pada peralatan perunggu yang ditemukan di Indonesia. Bangsa Austronesia merupakan bangsa yang membawa kebudayaan Dongson di Indonesia. Menurut para ahli, kebudayaan Dongson sampai ke Indonesia terbagi menjadi dua tahap, yaitu zaman Neolitikum dan perunggu. Kebudayaan Dongson di Indonesia terbagi menjadi dua. Satu, kebudayaan Proto-Melayu yang memengaruhi kebudayaan masyarakat Dayak, Toraja, Sasak, Nias, Batak, dan Kubu. Dua, kebudayaan Deutero Melayu yang memengaruhi kebudayaan masyarakat Bali, Bugis, Aceh, Minangkabau, dan Jawa. Oke, hasil kebudayaan Dongson di Indonesia. Hasil kebudayaan Dongson di Indonesia itu ada 5 macam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Saskia Apriliana Sari. Saya kelas 10 IPS 3 dari kelompok 7. Hasil kebudayaan Dongson di Indonesia itu ada 5 macam. Pertama, ada arca perunggu, lalu perhiasan perunggu, nekara perunggu, bejana perunggu, dan yang terakhir, yang kelima itu ada kapak corong atau kapak perunggu. Yang pertama ada arca perunggu. Arca perunggu memiliki beraneka ragam. Arca perunggu juga dapat ditemui di beberapa daerah, yaitu di Bangkinau Riau, Bogor Jawa Barat, dan di Palembang Sumatera Utara. Lalu yang kedua ada perhiasan perunggu. Pada masa praksara, masyarakat mengenai perhiasan seperti yang dikenakan masyarakat pada masa kini. Perhiasan perunggu juga ditemukan di Anyer Banten, Gilimanuk Bali, dan di Malelo Sumba. Lalu yang ketiga ada menakara perunggu.
Nekara adalah benda yang terbuat dari perunggu berbentuk seperti dangdang terungkup atau semacam kerumbung yang pada bagian atasnya tertutup. Sebagian besar nekara perunggu ditemukan di Bali. Lalu yang keempat ada bejana perunggu. Bejana perunggu berbentuk seperti periuk tetapi lebih ramping dan pipih. Bejana juga ditemukan di Kerinci, Sumatera Barat. Lalu yang kelima yang terakhir ada kapak corong atau kapak perunggu. Kapak corong terbuat dari perunggu yang bagian atasnya berbentuk corong. Kapak corong juga ditemukan dari Sumatera Selatan, Jawa, Bali, dan Sulawesi Selatan. Cukup sekian, terima kasih. Kebudayaan Sahun di Indonesia. Kebudayaan Sahun berasal dari Vietnam Selatan. Menurut para ahli, masuknya kebudayaan Sahun di Indonesia dibawa oleh orang-orang yang berbahasa Austronesia. Hasil kebudayaan Sahun di Indonesia dapat diketahui dari tempat kubur di